Innallaha yaghfiru an yushraka innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah memaafkan orang yang berbuat kesyirikan atau yang meninggal dalam keadaan syirik, dan Allah masih memaafkan selain daripada itu siapa yang dia inginkan. Kita akan masuk teman-teman pada siang ini, semoga Allah berkahi hadis selanjutnya, yaitu hadis nomor 421 dari awal kita belajar. Saya langsung bacakan saja dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Perawi sempat ragu apakah Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, dan keraguan dalam menentukan sahabat tidak menjadi masalah sebab semua sahabat adalah orang-orang yang kredibel. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Bahwasanya beliau berkata, lamma kana ghazwatu Tabuk asaba an-nasa maja'atun faqalu ya Rasulullah law adhinta lana fanaharna dawahiyana fa'akalna wa waddahanna. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في عويتكم فأخذوا في عويتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه وأكلوا حتى شبعوا وفضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. Cukup panjang, tapi ini adalah kisah yang disampaikan oleh salah satu dari dua sahabat tadi. Kalau bukan Abu Hurairah, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Salah satunya berkata, tak kala terjadi perang Tabuk, dan perang Tabuk ini adalah peperangan terakhir Nabi alaihi salatu wasallam sebelum beliau meninggal ya. Dan Tabuk wilayah yang zaman itu dikuasai oleh kerajaan Romawi. Orang-orang Islam diterpa atau ditimpa kelaparan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, seandainya Anda mengizinkan kami menyembelih unta-unta kami sehingga kami bisa makan dan mendapat minyak. Maka Rasulullah SAW menjawab, lakukanlah. Kemudian datang Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, jika Anda mengizinkan, akibatnya hewan-hewan kendaraan ini akan menyusut. Akan tetapi panggillah mereka semua agar membawa sisa-sisa bekal mereka masing-masing. Kemudian mohonlah keberkahan kepada Allah atas sisa bekal tersebut. Mudah-mudahan Allah menjadikan keberkahan di dalamnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya. Maka beliau meminta tikar yang terbuat dari kulit dibentangkan, atau beliau menggelarnya. Kemudian meminta sisa-sisa makanan perjalanan mereka. Ada orang yang datang dengan segenggam jagung, yang lain dengan segenggam kurma, dan yang lain lagi dengan sepotong roti, sehingga terkumpul di atas tikar sisa-sisa makanan yang sedikit sekali. Kemudian Rasulullah SAW berdoa memohon keberkahan. Kemudian beliau bersabda, ambillah dan isi kantong-kantong kalian. Maka mereka mengambil ke kantong mereka masing-masing, hingga mereka tidak membiarkan satu kantong pun yang ada di markas pasukan itu, melainkan mereka telah mengisinya dengan penuh, dan mereka juga makan hingga kenyang. Malah masih ada sisa. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak. Imam Muslim. Saudara seiman, hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam salah satu hadis dalam bab harapan. Dan sebenarnya inti daripada penyampaian hadis ini adalah ada di akhirnya, yaitu tentang orang yang mengucapkan syahadat tanpa ada keraguan dalam hatinya, betul-betul dia yakin tidak ada Tuhan, nggak ada pencipta, nggak ada pengurus, nggak ada pemilik, nggak ada raja yang sebenarnya di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan juga dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
kemudian dia meyakini Muhammad SAW adalah utusan Allah, tidak ada keraguan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini harapannya, ya. Jadi kalau ada orang yang datang dengan sholat, dengan puasa, dengan banyak ibadah, maka lebih terbuka pintu-pintu harapan tersebut. Baik teman-teman, kita coba ngorek mutiara daripada hadis ini. Yang pertama adalah bagaimana kecerdasan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kalau bukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan namanya Abdurrahman ibn Sakhr atau Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, salah satu dari dua ini. Bagaimana mereka dalam menyampaikan sabda Nabi SAW tidak langsung menyampaikan inti daripada penyampaian, tapi mereka coba menggambarkan agar orang-orang yang datang sepeninggal mereka atau yang tidak hadir pada saat itu di lokasi tahu. Ternyata hadis ini disebutkan di lokasi Tabuk pada saat sedang terjadi perang Tabuk, dan sebab disebutkannya itu karena ada kejadian bahwasanya para sahabat kehabisan makanan, mereka kelaparan sementara pasukan butuh suplemen makanan, maka bagaimana Nabi SAW mengizinkan beberapa sahabat tadi untuk menyembelih unta-unta mereka, lalu Umar menahan, lalu Umar meminta, ya Rasulullah jangan seperti itu, bisa nggak saya kasih masukan, coba anda minta sisa makanan yang ada semua di pasukan ini dikumpulkan di satu wadah, kemudian anda berdoa kepada Allah agar diberkahi. Lalu Nabi SAW mengatakan, baiklah, saya akan lakukan. Lalu Nabi SAW berdoa berkah. Setelah itu Nabi SAW setelah berdoa menyuruh para sahabat mengambil, setiap kali diambil, ya, dari roti yang ada, dari jagung yang ada, dari gandum yang ada, dari kurma yang ada, ya, maka setiap diambil tidak berkurang, sehingga terus saja orang mengambil sampai seluruh prajurit pasukan makan sampai kenyang, dan mereka juga punya perbekalan memenuhi kantong-kantong makanan mereka, ya. Itu pun masih ada sisa, tetap tersisa di atas tikar yang Nabi SAW tebar, gitu kan. Kemudian Nabi SAW baru bersabda pada saat itu, dengan kejadian tersebut, ketahuilah saya sendiri, kata Nabi SAW, bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah benar-benar utusan Allah. Ini buktinya, salah satu buktinya nih, ya, mukjizat untuk Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, tidak ada satu orang pun yang datang hari kiamat dengan dua kalimat syahadat ini tanpa ada keraguan dalam hatinya, kecuali pasti dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini kisah teman-teman sekalian. Sebenarnya bisa Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu langsung mendatangkan sabda Nabi SAW, siapapun di antara hamba yang datang pada hari kiamat membawa dua kalimat syahadat tanpa ada keraguan, maka dijamin masuk surga. Kan bisa seperti itu, tapi Abu Hurairah dan Abu Sa'id tidak melakukan itu radhiyallahu anhu. Ini kecerdasan yang luar biasa. Karena bagi orang yang hadir di Tabuk pada saat itu tahu, tapi yang tidak hadir, gitu kan, nggak tahu masalah itu. Itu contoh, ya. Dan cukup banyak beberapa hadis yang kita pelajari seperti ini. Ada sahabat yang menceritakan yang lalu, ya, bagaimana Mu'adz bin Jabal di atas unta boncengan dengan Nabi SAW, gitu kan. Ada yang menceritakan pada saat Nabi SAW sedang jalan, sedang bertamu, sedang berperang. Nah, ini semua adalah satu poin yang sangat luar biasa, tambahan informasi buat kita yang datang sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang kedua teman-teman sekalian dari hadis yang mulia ini, yaitu tentang kisah perang Tabuk. Dan Tabuk adalah, saya katakan tadi di awal pembukaan kita, peperangan terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Nabi punya peperangan banyak, ya. Perang Badar, perang Uhud, ya, perang Khandaq, perang Bani Mustaliq, perang Khaybar, kemudian pembebasan kota Mekah, kemudian perang Hunain, kemudian yang besar terakhir itu adalah perang Tabuk. Perang Tabuk ini teman-teman, setelah pembebasan kota Mekah dan setelah mengalahkan suku Hawazim di Hunain, di dekat Mekah, ya, itu Nabi SAW ingin menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Maka beliau membentuk pasukan, tidak kurang dari 30.000 pasukan pada saat itu bergabung bersama Nabi SAW, kemudian menuju ke Tabuk. Dan pada saat itu di lokasi Tabuk dikuasai oleh orang-orang Romawi, dan tepatnya kaisar mereka bernama Heraklius. Heraklius ini punya sejarah sendiri tentunya.
Sebelum perang Tabuk, sempat Nabi SAW mengutus seorang utusan ke Heraklius dan mengajak dia masuk Islam. Tentu kisahnya cukup panjang bagaimana masuk Islamnya dia, sampai akhirnya dia syahadat. Dan dia mengatakan, kalau seandainya benar semua yang kau ucapkan ini, maka ketahuilah Nabi itu akan sampai menguasai apa yang ada di bawah telapak kakiku ini, maksudnya kerajaannya dia. Dan juga dia mengatakan, ketahuilah, sampaikan salamku kepada Nabi. Setelah dia syahadat, dia mengatakan, kalau saya ada di sisinya, saya akan mencuci kakinya, gitu kan. Jadi untuk menjadi pelayannya, karena mereka tahu betul Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Namun, disayangkan sekali, setelah utusan Nabi SAW pulang ke Madinah menyampaikan berita gembira ini, Nabi SAW mengatakan dia telah berdusta. Karena ternyata Nabi ceritakan kisahnya, dan ini sudah kami sampaikan di kajian Sirah Nabawi. Anda bisa kembali ke kisah perang Tabuk, ya. Dan juga bagaimana masuk Islamnya sebelumnya Heraklius, kemudian dia murtad kembali dari Islam. Dia setelah pulang utusan Nabi SAW, dia mengumpulkan para pendeta-pendeta dan pastor, ya. Kemudian dia mengajak mereka, mengatakan ya Nabi dan segala macam. Tapi karena spontan semuanya menolak, tidak mau dan tidak yakin, akhirnya karena dia takut kerajaannya luput dari dia, ya, dia ditarik, copot dari raja, maka dia pun menyatakan murtad dari Islam. Dan Heraklius termasuk mengirim pasukan yang cukup besar di perang Mu'tah, ya, di perang Mu'tah yang Nabi SAW mengutus, ya, 3.000 pasukan sahabat yang akhirnya terbunuh mati syahidlah 3 sahabat yang mulia, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan juga Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu majma'in. Jadi Heraklius ini intinya murtad, dan dia pada saat itu tahu betul kalau dia Nabi. Maka dia berkata kepada pasukan-pasukannya, ini adalah Nabi, dan kalau dia benar Nabi, kalian keluar melawannya, maka pastikan, ya, kalian akan kalah, bahkan kerajaan ini akan musnah. Lalu mereka mengatakan, kalau begitu apa saran anda? Kata Heraklius, jangan lawan dia, udah jangan temuin pasukannya, biarin aja dia mengepung benteng kita, yang penting kita tidak terganggu. Karena benteng mereka kokoh pada saat itu. Maka Nabi SAW sempat mengepung beberapa hari, ya, di Tabuk, karena mereka tidak keluar, hanya Nabi SAW pulang. Tapi sudah tersebar berita bagaimana kekuatan kaum muslimin, ya. Dan setelah pulang dari situlah orang-orang Arab banyak pada masuk Islam, ya, suku-suku Arab. Ada yang masuk Islam memang kena tersentuh, ada yang masuk Islam kena ketakutan jangan sampai diserang oleh kaum muslimin. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu minasyaitonir rajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, pada saat datang kemenangan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kau lihat manusia pada datang semuanya masuk Islam, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu, ya, dan beristighfarlah, karena dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Tafsir daripada ijazah Nasrullah al-Fatih adalah kematian Nabi SAW tentunya, karena beliau setelah itu wafat alaihi salatu wassalam, gitu. Tapi perang Tabuk ini punya sejarah sendiri, ya, yang sebagaimana saya ringkaskan tadi ceritanya, ya. Kalau anda mau panjang lebar bisa mendengarkan kembali ke playlist YouTube dan cari kisah perang Tabuk, insya Allah anda akan temukan kami menjelaskan panjang lebar masalah. Tapi ini pelajaran juga di sini karena disebutkannya. Dan salah satu kejadian pada saat itu adalah terjadi kelaparan karena lamanya sahabat mengepung benteng tersebut dan mereka tidak punya bekal. Akhirnya bekal mereka sudah mau habis. Adalah di antara mereka yang datang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari potongan, "Lamma kana ghazwatu Tabuk asaban nasa maja'atun." Pada saat terjadi perang Tabuk, orang-orang pada kelaparan karena kehabisan bekal. Nah, ini sebabnya karena mereka kelamaan mengepung dan musuh tidak keluar melawan mereka. Kemudian teman-teman sekalian, para sahabat, ini pelajaran yang ketiga, sangat patuh dengan Nabi SAW dan sangat menghormati Nabi SAW selain sebagai Nabi juga sebagai pemimpin perang pada saat itu. Mereka betul-betul tidak mau keluar dari kepemimpinan. Kita bisa lihat bagaimana mereka lagi kelaparan. Mereka punya unta.
yang mereka datang tunggangi dari Madinah gitu kan. Mungkin kalau seseorang di antara kita, kalau yang belum paham, kita berpikir sekarang kehabisan bekal makanan, ya sudah, saya sembeli saja untanya, udah saya makan, bisa untuk bekal sampai pulang. Nanti pulangnya jalan kaki nggak masalah, karena memang ada juga di pasukan yang berjalan kaki. Apalagi dari Tabuk, ya, melewatin banyak kota-kota yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin pada saat menuju ke Madinah gitu. Namun subhanallah, mereka tidak mau gegabah. Mereka tahu di hadapan mereka ada baginda Nabi SAW, maka mereka meminta izin kepada Nabi SAW. Nah ini penting teman-teman. Dan seorang muslim memang hanya menjadikan gurunya, kiainya, rujukannya, idolahnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau contohkan, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau titahkan kita lakukan. Yang beliau tidak lakukan kita tidak berani melanggar. Dan ini yang dinukil dari para kaum salaf, dari para sahabat, dari para tabi'in, ini dinukil. Mereka mau menyembelih untanya saja pada saat mereka sudah kelaparan di medan perang, supaya jadi bekal makanan, mereka masih izin. Di situ mereka dikatakan, faqalu ya Rasulullah, lau adzinta lana fanaharna mawadihana fa'akalna waddahanna. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, andai saja Anda izinkan kami, dengan baik, dengan santun mereka mengatakan, kami akan sembelih hewan-hewan tunggangan kami. Cukup satu ekor unta banyak sekali, mungkin bisa mereka makan sampai berhari-hari ke depan, ya. Apalagi kalau setiap sahabat menyembelih, maka mungkin cukup untuk seluruh pasukan, karena mereka pada saat itu jumlahnya puluhan ribu dan mereka juga banyak yang punya tunggangan gitu. Maka mereka izin dengan Nabi SAW. Ini adab yang luar biasa, tata krama yang luar biasa, ya. Bagaimana mereka tidak gegabah, mereka izin. Ini hanya minta, sebenarnya ini ijtihad ya, menyembelih unta, artinya milik dia bisa tanpa izin kepada Nabi SAW, bukan sebuah ibadah. Tapi mereka menghormati Nabi SAW. Begitu luar biasanya para sahabat. Oleh karena itu teman-teman, hati-hati sekali. Di zaman kita sekarang ini banyak orang yang mau kerjakan ibadah yang tidak pernah Nabi SAW contohkan, tidak pernah sahabat contohkan, dengan alasan ini kan baik. Seakan-akan mereka tidak melihat sejarah bagaimana para sahabat hati-hati sekali. Mereka tidak pernah mau melakukan apapun yang Nabi SAW tidak izinkan atau ajarkan. Nah kan hadisnya sudah masyhur sekali, hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Dalam riwayat lain mardud. Siapa yang coba-coba berbuat ibadah yang tidak kami contohkan, maka pasti akan tertolak atau ditolak. Jadi murnikan ajaran baginda Nabi SAW. Ini dicontohkan oleh para sahabat. Juga diambil pelajaran dari mungkin mutiara yang keempat, bahwasanya halalnya daging unta, daging kuda, ya, halal semua untuk dimakan. Dan juga bisa lemaknya dijadikan sebagai minyak, ya. Jadi ambil potongan dari potongan perkataan sahabat tadi, fa'akalna waddahanna. Kami bisa memakan daging dan kami juga bisa menggunakan minyak darinya. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima adalah potongan sabda Nabi SAW, if'alu, lakukan, tidak masalah. Nabi SAW sini berijtihad, mengatakan baik, nggak apa-apa. Nanti kan bisa pada saat pulang, tidak mungkin semua unta, semua kuda dipotong. Mungkin nanti, ya, pada saat pulang ke Madinah, bisa satu unta berdua, ya, bisa ganti-gantian, bisa ada waktu untuk istirahat untuk pasukan. Nabi SAW berijtihad. Dan perlu kita bandingkan teman-teman, mana ijtihad Nabi SAW, upaya beliau sendiri, dengan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau SAW. Ya. Jadi kalau wahyu nggak bisa terbantahkan. Tapi kalau ijtihad Nabi SAW, seringkali para sahabat bertanya, seperti contoh misalnya pada saat perang Badar. Anda kalau kembali kajian sirah kami, banyak sekali kejadian seperti ini. Contoh misalnya di perang Badar, waktu Nabi SAW menempatkan pasukan di lokasi perang Badar, Nabi SAW meletakkan, ini ada gunung di sebelah yang lebih jauh sedikit dari Madinah. Madinah ada di sebelah sini,
Maka itu pasukan Mekah, yang lebih dekat dengan Madinah adalah pasukan muslimin. Nabi SAW meletakkan di tengah-tengah lokasi. Di daerah belakang lokasi perang itu ada banyak sumur-sumur. Musuh, orang-orang kafir Quraisy akan berputar dari depan nanti untuk berperang. Maka ada beberapa sahabat sempat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau ijtihad Anda? Strategi perang saja. Kata Nabi SAW, strategi perang. Begitu luar biasa adabnya, mereka tanya dulu. Karena kalau wahyu nggak bisa dibantah, pasti begitu sudah yang Allah perintahkan. Kata Nabi SAW, tidak, ini adalah strategi perang. Kata Nabi SAW, kalau saran kami ya Rasulullah, pasukan kita mundurkan sampai dekat sumur. Sehingga kita menguasai sumur, dan musuh-musuh jauh dari sumur. Mereka akan kehausan. Tidak ada sumur kecuali di situ. Mereka butuh air. Maka kata Nabi SAW, pendapat yang baik. Lalu Nabi SAW mengikuti pendapat para sahabat. Ini contoh. Contoh yang lain adalah pada saat Nabi SAW di kesepakatan Hudaybiyah, beliau mendapatkan wahyu kalau disuruh para sahabat pulang ke Madinah. Udah nggak ada umroh pada tahun itu. Ikuti kesepakatan Hudaybiyah, nanti tahun depan baru umroh. Dalam kisah yang panjang tentang kesepakatan Hudaybiyah, Anda bisa juga nonton di Sirah Nabawi, tapi saya kasih gambarannya. Maka para sahabat tidak ada yang bergerak. Mereka semua duduk. Kenapa? Karena harapan sahabat adalah mereka diizinkan untuk menyerang Makkah saja. Mereka 1.400 orang dan bawa pedang. Ngapain orang-orang Quraisy menahan kita sementara kita sudah pakai baju ihram? Mereka juga lihat hadyu, ada hewan kurban dibawa, gitu kan. Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, Allah sudah suruh kita pulang. Tapi karena sahabat tidak ada yang berdiri, Nabi SAW masuk dalam kemah. Ada Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka Ummu Salamah melihat raut wajah Nabi SAW berubah. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa dengan Anda? Kata Nabi SAW, saya khawatir adabnya Allah turun nih. Karena sudah datang perintah untuk pulang ke Madinah, tapi mereka belum bergerak. Harusnya mereka cukur rambut sekarang. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, masukkan. Ya. Bukan mengatur wahyu, tapi masukkan. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, tidakkah Anda mulai dulu? Anda mulai dulu cukur rambut. Mungkin dengan itu mereka ikutin. Kata Nabi SAW, pendapat yang baik. Gitu kan? Maka Nabi SAW keluar, lalu memanggil tukang cukurnya, lalu meminta untuk dicukur. Waktu sahabat Nabi SAW cukur, rambutnya digundul, maka semuanya tidak ada lagi negosiasi, selesai. Betul, nggak ada lagi negosiasi yang lain. Nabi SAW sudah tahallul, pasti pulang. Ya. Nah di sini, ini kurang lebih gambarannya ya. Di sini Nabi SAW pada saat mengatakan if'alu, lakukanlah. Karena bukan urusan ibadah, hanya ijtihad dari sahabat. Bahwasanya mereka takut kehabisan bekal, lebih baik sembeli saja hewan-hewan tunggangan kita. Nabi SAW juga berijtihad mengatakan lakukanlah. Nah, bukti ini ijtihad, bukan wahyu langsung menyampaikan bahwasanya suruh mereka sembeli unta-unta mereka supaya mereka tidak kelaparan. Terbukti Umar bin Khattab langsung menanggapi pada saat itu. Kata Umar, faja'a Umaru radhiyallahu anhu faqala. Umar datang lalu berkata, ya Rasulullah, in fa'alta qalla adh-dhahru. Wahai Rasulullah, kalau Anda lakukan itu, Anda izinkan mereka menyembelih hewan-hewan tunggangan mereka, maka akan berkurang kendaraan tunggangan kita, baik untuk berperang ataupun untuk pulang nanti. Lalu diberikan masukan, walakin du'uhum bifadli azwadihim. Tapi coba minta sisa-sisa bekal makanan mereka semuanya. Tsumma du'ullaha lahum 'alaiha bil barakah. Lalu berdoalah kepada Allah supaya Allah berkahi. Berkah artinya supaya tambah banyak, gitu ya. Supaya cukup. Maka karena ini bukan wahyu dan ijtihad, Nabi SAW kata Umar, la'alla Allah yaj'ala fi dzalika barakah. Semoga Allah berkahi melalui doa Anda. Faqala Rasulullah SAW, na'am, fada'a binat'in fabasatah. Maka Nabi SAW mengatakan benar, ini pendapat benar. Maka beliau memerintahkan agar terpal didatangkan lalu ditebar. Kemudian beliau meminta agar seluruh sahabat mendatangkan sisa-sisa makanan mereka semua di kemah mereka masing-masing, keluarkan. Nah, maka mereka pun ada yang mendatang, ada yang membawa segenggam jagung, ada yang membawa segenggam kurma, ada yang membawa sepotong roti. Kemudian Nabi SAW berdoa. Ini adalah ijtihad. Pelajaran yang kelima, teman-teman, dari hadis ini,
keutamaan Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau dengan jelinya melihat keputusan Nabi SAW ini, ijtihad tadi, upaya, akan berbahaya bagi kaum muslimin. Bukan beliau menggurui Nabi SAW. Sama sekali. Mereka sangat tahu kalau Nabi SAW adalah orang yang paling dihormati. Tapi beliau melihat mungkin dari dua pendapat ada yang baik. Dan ini berarti ada sebuah celah di mana kita boleh memberikan masukan kepada pemimpin yang akan mengambil keputusan. Gitu kan? Kapan keputusan itu bisa atau ada satu pendapat untuk keputusan, ternyata ada keputusan lain atau pendapat lain yang lebih baik dan kita yakin maslahatnya lebih besar untuk umat, untuk masyarakat, untuk warga negara misalnya, maka dia bisa berikan masukan. Ini nasihat yang baik untuk pemimpin, ya. Pelajaran yang selanjutnya, yang keenam, adalah bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW. Tawadhu, merendah. Beliau tidak menganggap dirinya seorang nabi. Ngapain kau Umar ajar-ajarin saya? Enggak. Beliau alaihi salatu wassalam menerima. Nah, ini pelajaran penting teman-teman sekalian bagi para pemimpin. Merendah, terima kalau itu adalah kebenaran. Tidak perlu kita merasa diri kita, oh karena saya sudah S1, S2, S3, sudah profesor, nggak mau terima lagi masukan. Tidak. Kita manusia. Kita punya kekurangan. Ya. Walaupun dari anak kecil. Tidak usah lihat siapa yang mengucapkan, tapi apa yang diucapkan, kalau itu kebenaran, terima. Ingat teman-teman, sebab daripada Abu Jahal meninggal dalam keadaan kafir, ini juga sudah kami jelaskan di dalam Sirah Nabawi, gara-gara apa? Kesombongan dia, tidak mau menerima kebenaran. Ditanya oleh Abu Sufyan, kenapa anda tidak mau masuk Islam? Anda pemimpin kami di Mekah, kalau anda masuk Islam, mengikuti ajaran Muhammad, semua orang Mekah ikut. Karena mereka selama 3 malam, Abu Sufyan sama Abu Jahal ini dengar ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Maka Abu Sufyan tanya, hai Abu Hakam, julukannya Abu Hakam di Mekah, tapi kita panggil Abu Jahal. Karena Nabi SAW suruh kita panggil Abu Jahal. Abu Sufyan tanya, wahai Abu Hakam, bagaimana pendapatmu dengan apa yang kau dengar selama 3 hari dari apa yang dikatakan Muhammad? Dia tundukkan kepala, kemudian diangkat, dia mengatakan apa? Saya tahu demi Allah dia benar. Kata Abu Sufyan, lalu kenapa kau nggak masuk Islam? Kalau kau masuk Islam, kami semua ikut. Kami cuma nunggu aja nih siapa yang memulai dari para pemimpin. Maka kata Abu Jahal, jawabannya perhatikan teman-teman. Ini kadang-kadang subhanallah orang menolak kebenaran hanya karena merasa dia lebih mulia daripada orang yang sedang mengucapkan kebenaran tersebut. Lebih tua, lebih tinggi posisinya, kedudukannya, lebih kaya, lebih gagah, lebih cantik, lebih segala macam secara dunia. Kata Abu Jahal apa? Dari dulu sukuku dan sukunya Muhammad selalu bersaing. Kalau mereka menyiapkan makan dan minum untuk jemaah haji, kami pun menyiapkan. Kalau mereka siapkan pasukan untuk Mekah, kami pun menyiapkan. Selalu begitu, bersaing. Sekarang dari suku Muhammad, Bani Hashim, Bani Muttalib, keluar seorang nabi. Di suku kami tidak ada. Tidak ada. Padahal sama-sama dari Quraisy, ya. Kalau kami beriman, aku beriman padanya, maka sukuku akan dikalahkan. Gara-gara itu dia tidak mau beriman sama Nabi Muhammad SAW sampai meninggal di Badr dalam keadaan kufur wa na'udzubillah, dan kekal selama ini di api neraka. Jangan pernah sombong teman-teman untuk menerima masukan. Kalau Nabi Muhammad SAW saja bisa terima masukan dari seorang Umar bin Khattab, di sisi kita Umar bin Khattab mulia sekali. Di sisi Nabi SAW, Umar bin Khattab adalah sahabatnya. Orang yang kemarin kafir memerangi Islam, bahkan masuk Islamnya karena ingin membunuh Nabi SAW. Tapi beliau menerima itu. Memang Umar bin Khattab juga adalah orang yang luar biasa, tapi di sini bagaimana Nabi SAW merendah. Dan ini harusnya dimiliki oleh setiap pemimpin. Tidak boleh mereka sombong, tidak mau menerima pendapat. Atau kita sendiri, mungkin pada saat mengajar di kelas ada murid yang memberikan masukan. Kadang-kadang kami kalau lagi mengajar, ada yang datang, Ustaz kayaknya kalau menurut saya alangkah baiknya begini dan begitu. Kalau itu positif kita terima, kenapa tidak? Mungkin akan lebih baik, lebih besar maslahatnya. Mungkin ada memang yang Allah titipkan, ya, solusi dari lisannya dia. Itu yang terjadi. Kemudian pelajaran selanjutnya, yang ketujuh adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sering terjadi, ya, mukjizat. Keberkahan terhadap makanan dan menjadi banyak. Ini juga pernah kami sampaikan dalam kajian Sirah Nabawi pada saat terjadi perang
Khandak, perang Khandak, ya, atau dikenal dengan perang Parit, perang Ahzab juga. Anda lihat surah nomor 33 dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab itu bicara tentang perang ini. Ya jelas teman-teman sekalian, satu waktu dua suku Yahudi Kainuqa dan Nadir yang diusir dari Madinah karena mereka melakukan pengkhianatan terhadap kesepakatan menjaga Madinah bersama, gitu kan. Ada kisah tersendiri masalah ini. Dan jelas mereka tinggal di Khaybar, lalu mereka sakit hati, mereka memicu orang-orang Arab yang tidak masuk Islam, bahkan membenci Nabi SAW dan membenci Islam, termasuk Quraisy sendiri, untuk bersatu. Terbentuklah kurang lebih 10.000 pasukan pada saat itu. Semuanya berkuda. Kalau zaman sekarang berkuda ini sebenarnya orang punya tank, teman-teman. Kena kudanya pun itu dilatih untuk bisa menyerang, mematikan buat musuh, menendang, menginjak, menyeruduknya, menggigitnya. Ya, itu ada strategi-strategi dalam melatih kuda dalam peperangan gitu. Yang jelas bahkan sebagian ada yang memakaikan tombak, ya, atau semacam sesuatu yang tajam di bagian kepala sehingga dia juga bisa menyeruduk musuh, dan sekian banyak. Yang jelas teman-teman sekalian, subhanallah, saya terlupa ini tadi yang kita sampaikan apa? Iya, sebelumnya ini apa? Oh iya, di perang Ahzab, mohon maaf. Ya, manusiawi, subhanallah, tiba-tiba terlupa, mohon maaf. Yang jelas, berkumpullah 10.000 pasukan berkuda. 10.000 pasukan berkuda. Dan pada saat itu, Nabi SAW punya mata-mata yang membawa informasi. Akhirnya Nabi SAW diskusi dengan para sahabat. Salman Al-Farisi, kalau dia bercerita, dia bilang, kami di Persia, ya Rasulullah, kalau kami sedang terdesak dan kami lemah, maka kami buat parit. Maka Nabi SAW menyetujui, lalu dibuatlah parit. Intinya pada saat dibuat parit itu, Nabi SAW membagi per 10 orang sekian kali sekian meter. Mereka harus menggali. Nah, pada saat mereka menggali, kurang lebih ada 1.000 sahabat. Dan semua laki-laki yang masih kuat, semuanya ada di situ. Mereka wajib kerja, mereka tidak boleh pulang. Ada 2 orang sahabat, pada saat itu datang kepada Nabi SAW, karena sudah kurang lebih 3 hari mereka nggak punya makanan. Datang kepada Nabi SAW, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, lapar bener nih. Kita bayangkan teman-teman, 3 hari nggak makan gitu. Lalu mereka buka baju mereka, ternyata di perut mereka ada batu mereka ikat. Karena kalau ditekan sama batu, perutnya agak kempes, biasanya laparnya berkurang gitu ya. Maka Nabi SAW tidak banyak jawab. Beliau cuma mengangkat baju beliau, memperlihatkan di perut beliau ada 2 batu yang diikat. Pada saat itu ada satu sahabat, Jabir radhiyallahu anhu. Dia melihat kejadian tersebut. Dia mengatakan, sungguh telah tertimpa Nabi SAW apa yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Maka dia datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah. Pada saat itu betul-betul sahabat standby di parit, harus segera selesai sebelum pasukan datang. Kalau enggak, Madinah bisa habis nih. 10.000 pasukan, sementara pasukan muslimin hanya ada 1.000. Maka pada saat itu, teman-teman sekalian, Jabir pulang ke rumahnya, diizinkan oleh Nabi SAW. Lalu dia tanya sama istrinya. Dia mengatakan, wahai istriku, ada makanan apa? Sungguh aku hari ini sedih sekali melihat kejadian pada Nabi SAW. Kata istrinya, kita cuma tinggal sisa yang kita miliki 1 sa', 2 genggam tangan orang dewasa gitu, gandum. Dan ada 1 anak kambing kecil di sebelah tembok rumah ini milikmu. Tinggal itu yang kita punya. Kata dia, saya betul-betul hari ini melihat sesuatu yang menyedihkan dari Nabi SAW. Karena laparnya beliau sampai mengikat ada batu di perutnya 2. Maka kata istrinya, kalau kau ingin, kita buat makanan. Maka Jabir pun langsung menyembelih anak domba tersebut, kemudian menyuruh istrinya untuk membuat adonan. Intinya setelah selesai dibuatlah kari, kemudian adonan roti juga siap. Kata istrinya, panggillah Rasulullah SAW dengan 3-4 orang saja. 3-4 orang saja sahabatnya. Jangan lebih dari itu. Maka kata Jabir, baiklah. Karena makanan sedikit, tidak mungkin cukup. Di parit 1.000 orang nih.
gitu kan? Dan sudah 3 hari mereka nggak makan. Maka Jabir pun datang kepada Nabi SAW lalu membisikkan kepada Nabi SAW di parit tersebut sambil mengatakan, ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim, saya punya makanan sedikit. Ta'am, makanan, tu'ayyim berarti sedikit makanan. Kata Nabi SAW, kata Jabir, datanglah anda dengan 3-4 orang sahabat anda ke rumah saya. Kata Nabi SAW, apa yang kau siapkan Jabir? Kata Jabir, ya Rasulullah, ada anak kambing saya kecil, saya sembelih dibuat kari, dan istri saya punya 1 sak, 2 telapak tangan orang dewasa, gandum, buat roti. Kata Nabi SAW, banyak, sudah banyak. Ada satu kejadian unik di sini, ini mujizat yang terjadi, yang ingin kita sampaikan poin ini sebenarnya. Maka Nabi SAW naik ke atas sebuah batu yang tinggi lalu beliau berteriak, wahai muhajirin dan ansar. Semuanya nih, muhajirin, orang hijrah dari Mekah, dan semua ansar, penduduk Madinah yang ada di situ. Sesungguhnya Jabir mengundang kalian semua makan di rumahnya. Jabir kaget lalu mengatakan, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar 1000 orang ini. Artinya kalau dikurangi dia 999 orang. Kata Nabi SAW, ya muhajirin dan ansar, pulanglah ke rumah Jabir, jangan sentuh makanan itu sampai aku datang. Jabir lari pontang-panting ke rumahnya sambil mengatakan pada istrinya, kita akan dipermalukan ini. Bukan aib maksudnya, tapi dia maksudnya, aduh ini gimana nih menghadapinya. Mau datang 900.000 orang sama Nabi SAW, mau datang makan di rumahnya, rumahnya cuma 5x5 meter kecil gitu. Makanan tidak akan cukup gitu. Kata istrinya, ada apa? Rasulullah SAW memanggil seluruh muhajirin dan ansar dari Paris datang ke sini makan. Kata istrinya, kan sudah saya bilang, jangan undang kecuali Rasulullah dengan 3-4 orang. Kata Jabir, saya sudah sampaikan, tapi ini perilaku Nabi SAW. Lihat di sini kecerdasan istri Jabir radhiyallahu anhum ajma'in. Luar biasa perempuan, dia mengatakan, apa pesannya Nabi SAW? Kata Nabi SAW, pulanglah dan jangan sentuh makanan sampai aku datang. Kata istrinya, jangan kita sentuh, udah biarin Nabi datang. Subhanallah, Nabi datang SAW 1000 orang. Bayangkan teman-teman, datang ke rumah kita 1000 orang mau makan, berapa banyak itu ya. Luar biasa gitu penuhnya ya. Di tempat kami saja, restoran dengan sudah 2 lantai, 3 ruko bersambung, itu maksimal kalau bukan pandemi mungkin 200 orang kalau mepet-mepet gitu. 1000 orang, luar biasa gitu banyaknya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu datanglah Nabi SAW, lalu beliau menyuruh sahabat untuk nunggu di depan rumah Jabir, lalu beliau masuk, lalu mengatakan kepada Jabir, mana makananmu? Jabir menunjuk itu pancinya dan ini gandumnya. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah berkahi kari tersebut, kambing yang sudah dimasak tadi. Kemudian Nabi SAW berkata kepada istrinya Jabir, panggil Khabbaza. Khabbaza ini istilah bagi wanita pembuat roti yang biasa buat sampai ratusan roti gitu kan. Kata istri Jabir, ya Rasulullah, cuma 1 sak gandum saya bisa buat sendiri. Kata Nabi, tidak, panggil Khabbaza. Jadi caranya mereka dulu kalau gandumnya sudah mulai mengembang, mereka bakar seperti api kecil, lalu mereka pegang pakai ditusuk adonan tersebut dengan kayu, kemudian dibakar di atas api. Belum ada oven pada saat itu. Maka perempuan itu pun, istri Jabir, manggil teman-temannya, cukup banyak, berapa orang datang. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, wahai Jabir, saya akan menuangkan, ya, Nabi SAW yang menuangkan karinya, kemudian menyuruh istri Jabir untuk menarik sobekan, lalu membakar roti, lalu dihidangkan. Kata Nabi SAW kepada Jabir, wahai Jabir, panggillah 10 orang, jangan lebih. 10 orang masuk, dihidangkanlah 10 piring, lalu disuruh makan oleh Nabi SAW. Maka mereka teman-teman makan pada saat itu sampai kenyang 10 orang ini. Masih butuh, masih belapar, boleh makan. Dan ini 3 hari nggak makan. Bagaimana makannya mereka? Dan ke depan mereka tidak tahu ada makan atau tidak. Jadi mereka punya makan juga untuk persiapan mungkin ya. Ke depan beberapa waktu, beberapa jam ke depan, mungkin malam mereka tidak punya makanan, mungkin besok mereka tidak punya makanan. 10 orang ini makan kenyang, keluar, datang lagi 10 orang. Terus begitu, sampai 1000 orang itu semuanya selesai makan.
Mereka semua kenyang. Dan subhanallah, karena keberkahan doa Nabi SAW, pancinya tidak berkurang. Setiap kali disendok, dikeluarin, kari dan dagingnya tetap utuh lagi. Roti yang disobek oleh istrinya Jabir, setiap disobek utuh lagi. Begitu terus. Sampai selesai 1.000 orang ini semua sudah makan kenyang, masih sama posisi gandumnya, karena setiap disobek keluar lagi. Begitu juga dengan karinya. Kata Nabi SAW, makanlah wahai Jabir dengan keluargamu dan bagikanlah kepada penduduk Madinah, karena mereka atau orang-orang sedang ditimpa kelaparan. Ini mujizat. Jadi banyak orang kalau ditanya mujizat Nabi SAW, mereka mengatakan Al-Quran. Itu betul, itu mujizat paling besar Al-Quran. Tapi banyak mujizat yang lain. Anda bisa nonton juga, lihat di playlist YouTube tablik akbar kami di dunia, kekasihku Rasulullah, aku mencintaimu. Cukup banyak mujizat-mujizat Nabi SAW yang kami sampaikan. Pembelahan bulan, pohon yang memberikan kesaksian terhadap risalah beliau SAW, pohon yang menangis gitu, dengan daging kambing yang sudah dimasak di Khaybar yang berbicara bahwasanya dia diracuni. Banyak sekali. Keluarnya air di Hudaybiyah dari jari-jari beliau SAW untuk kebutuhan sahabat wudu dan minum. Ya, termasuk juga masalah makanan di Khandak ini. Terjadi juga beberapa waktu, entah saya tidak tahu pasti, sebelum kasus Jabir atau sesudahnya, ada satu perempuan, ibu-ibu, dia petik beberapa tangkai kurma dari pohon mereka di depan rumahnya, lalu dia kirim ke Khandak. Dia kasih ke suaminya supaya suaminya punya bekal makanan. Maka suaminya cerdas, dia tidak langsung makan, dia langsung bawa kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini istri saya kirim. Tapi bagaimana saya makan sementara orang kelaparan? Nabi SAW suruh datangkan terpal, lalu disuruh taruh kurma tersebut, dituang cuma satu keranjang kecil. Maka tiba-tiba Nabi SAW berdoa dan kurma itu tiba-tiba membanyak seperti gunung yang besar, sehingga semua sahabat bisa makan. Ini mujizat Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Jadi kejadian di situ luar biasa tuh ya. Bayangkan kalau kita hadir teman-teman sekalian, terpal, ada yang bawa, di sini disebutkan ya, sepotong roti. Ada yang bawa cuma segenggam jagung, ada yang bawa cuma segenggam kurma. Setelah Nabi SAW berdoa, yang segenggam, yang sedikit makanan tadi itu, ya, Nabi SAW suruh mereka ambil. Setiap mereka ambil, ada lagi. Begitu terus. Sehingga semua pasukan ini, puluhan ribu orang ini, di perang Tabuk itu, sebagaimana saya jelaskan tadi, jumlah mereka banyak sekali. Mereka makan semua, sudah kenyang, sampai kenyang, mereka isi kantong-kantong bekal makanan mereka selama peperangan dan nanti pulang. Itu pun masih tetap posisi sama makanan yang ada di atas terpal. Bagaimana teman-teman orang tidak faham kalau itu adalah mukjizat pada saat itu? Luar biasa. Nabi SAW sendiri pun langsung mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dengan kejadian ini saksikanlah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali dan Muhammad, dan aku adalah benar-benar utusannya. Itu luar biasa, gitu kan. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang ke-8 yang kurang lebih, mohon maaf kalau ada urutan yang keliru di sini, tapi saya ingat yang ke-8 adalah kedudukan dua kalimat syahadat dan bagaimana menjadi penyebab orang masuk ke dalam surga. Karena potongan sabda Nabi SAW, siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku dan Muhammad Rasulullah, Muhammad SAW adalah utusan Allah, tanpa ada keraguan dalam hatinya, betul-betul dia yakin tidak ada Tuhan, sehingga dia tidak pernah bergantung, memohon, ya, cinta kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala, atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Muhammad SAW adalah utusan Allah, sehingga dia menerapkan syariatnya, dia berjuang mempertahankan sunnah-sunnahnya, dia meninggalkan semua apa yang dilarang, semua yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, tanpa ada keraguan, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Ini jaminan surga, luar biasa. Dan ini adalah masuk dalam masalah harapan, ya, harapan yang sangat besar di sini. Dari ini teman-teman yang kita bahas tentunya ya. Ya, karena melihat waktu, saya akan coba buka pertanyaan, karena hadis yang setelahnya 422 ini juga cukup panjang ya untuk dibahas. Insya Allah nanti akan kita bahas pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan silahkan, saya akan baca dulu.